Halo guys, saya lagi di Prapat, jadi kita mau nengok Danau Tobanya. Saya langsung melihat Danau Tobanya itu, aduh, itu danau. Ini guys, ayo. Tuh Danau Toba guys. Oh salah, tuh Danau Toba. Ada orang mandi. Guys, kita tidur dulu ya. Tidur. Hey! Basah. Kolamnya guys. Kolamnya nyebur guys. Tuh. Mau mandi sini. Mau mandi sih. Ada mau mandi. Oke. Cerita lah, gimana cerita Danau Toba tadi? Kita akan menceritakan tentang Danau Toba. Versi Fatihah cantik. Oke. Kalau lupa-lupa dikit nggak apa-apa ya, soalnya saya pelupa orangnya. Saya terlupa. Gini ceritanya. Lupa pun. Gini ceritanya guys. Ada seorang petani namanya Toba. Dia mencari ikan di mana? Betul lupa ceritanya. Ada seorang petani di peladangan. Dia kecapean dan dia ingin mencari ikan di sungai. Dia mencari ikan di sungai. Dan dia mencari ikan di sungai dan dia mendapatkan ikan emas yang sangat. Dia mendapatkan ikan emas yang besar. Dia membawa pulang dan dia setelah membawa pulang itu ikannya, dia mengambil kayu-kayu untuk memasak ikan itu. Dan tiba-tiba ikannya menghilang dan ada serpihan emas dari sisi-sisinya. Dan tiba-tiba ikannya berubah menjadi wanita cantik bidadari. Wow, sampai saya. Dan akhirnya mereka menikah dan mempunyai anak bernama Samosir. Dia anaknya bandel. Ya, namanya suaminya Toba. Dan istrinya jangan pernah bilang seperti ini sama Pak Toba. Jangan pernah kau bilang aku ikan. Dan jangan kasih kepada siapa-siapa guys. Dan orang itu dan Pak Toba sama istrinya mempunyai anak namanya Samosir, laki-laki guys. Dia bandel, malas dan lain-lain karena dia dimanjai oleh ibunya guys. Jadi dia bandel, malas dan lain-lain. Dan suatu saat ibunya menyuruh Samosir untuk mengantar makan siang untuk ayahnya. Dan Samosir tidak mau. Siapa nama bapaknya? Toba. Pak Toba. Ya. Siapa nama bapaknya? Pak Toba. Dan sekali lagi ibunya berkata,
kau antar ini ke tempat ayahmu, Samosir. Dan Samosir akhirnya mau mengantarkan itu ke tempat ayahnya. Dan di tengah jalan, si Samosir kelaparan dan memakan ayamnya aja. Dan tulang-tulang dan nasinya, tinggal tulang dan nasinya dibungkus kembali dan dia mengantarkan kepada Pak Toba, Pak Toba siapa? ayahnya. Terus. Dan Pak Toba membuka bungkusan nasi itu. Dan dia berkata, apakah kau makan ini? Samosir, si Samosir pun jujur, iya ayah, aku yang memakannya. Aku sangat lapar tadi. Dan Pak Toba pun marah, dasar kau anak ikan. Dan Samosir pulang memberitahu ibunya, ibu, aku dimarahi ayah dan dibilang ibu anak ikan. Ibunya berkata, pergilah kau ke gunung yang paling tinggi. Dan Samosir mau lompat dari ketinggian itu dan berubah jadi bencana. Dan Pak Toba tenggelam, mamanya jadi ikan, Samosirnya jadi Pulau Samosir. Jadi ini Pak Tobanya yang kaki itu ikannya. Kalau guys, kalau kalian jumpa ikan besar seperti itu, jangan pernah dekati. Soalnya dibikin bencana setiap hari kalau kalian dekatin. Itu hanya legenda, hanya cerita rakyat. Kalau dibawa pulang jadi wanita cantik, dibawa pulang sama laki ganteng. Itu hanya cerita rakyat. Nah, itu dia. Itu besarnya bukan kayak. Itu hanya cerita rakyat. Tapi guys, itu hal secara rakyat ya, bukan asli. Nah, itu ikan emasnya. Cuma ikan emasnya bukan sebesar seperti itu. Ada sebesar itu di danaunya, Danau Toba. Ada. Sebesar manusia. Iya, sebesar ada loh. Enggak. Umi kelas 3. Dan kalau kalian jumpa ikan seperti itu, jangan pernah kalian dekati sama sekali. Titik nggak pakai koma, ya. Karena kalau kalian bawa jadi manusia. Kalau kalian bawa pulang, dia akan berubah menjadi manusia dan ada serpihan. Enggak loh deh. Dan ada serpihan Emas ya? sisi emas. Enggak lah dijual emasnya. Ih, bener nih. Enggak, itu cerita rakyat. Guys, ambil. Itu cerita rakyat. Boleh nggak diambil? Sembunyi. Enggak nampak. Tuh taruh. Sembunyi. Guys, kita ke bawah. Karena orangnya terpinggir, ano? Tidak pinggir. Lihat guys pemandangan guys. Guys, kita lihat pemandangan ya. Kita ke situ. Ya guys. Oke guys, sampai sini saja. Jangan tutup. Kita lanjut lagi guys, explore. Kita explore lagi guys. Kita lanjut lagi ya, kita explore.